Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini selalu sehat, tetap bersemangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, ya. Baik, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, ini walaupun hanya 10 orang, kita mulai saja supaya tidak berlarut-larut, ya. Datanya biar bisa ngirit. Nanti yang lain bisa melihat siaran ulangnya, pembelajaran ulangnya di YouTube, ya. Kita mulai dengan berdoa dulu anak-anak ya. Semoga pembelajaran hari ini lancar, bermanfaat, dan kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, baik. Silakan videonya dinyalakan semua. Ya, Amira, Dimas, Ahmad, Nur, Muhammad Syahrul, Ilahi, Usman, Devi, silakan dibuka videonya supaya saya bisa bertatap muka dengan kalian. Ya, baik, anak-anak. Hari ini kita masih belajar tentang teks deskripsi. Kalau kemarin kalian sudah membuka video tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi, maka hari ini kita diskusikan bersama-sama. Ya. Sebelum kita masuk ke bagian struktur, anak-anak, teks deskripsi masih ingat? Teks deskripsi itu teks yang bagaimana? Siapa yang masih ingat? Silakan. Bagaimanakah isi teks deskripsi itu? Zahra, Zerli, Zahra, masih ingat Zahra? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis oleh penulis. Masya Allah, pinter. Yang lain setuju? Teks deskripsi seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Teman kalian tadi? Apakah betul teks deskripsi itu seperti itu? Teks yang menggambarkan objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan apa yang ditulis oleh penulis. Setuju seperti itu? Ya, setuju. Iya. Iya, pinter. Nah, sekarang Ya. dalam teks deskripsi itu disusun atas beberapa bagian atau disebut dengan struktur ya. Struktur itu berarti bagian-bagian teks deskripsi. Apa saja struktur teks deskripsi itu? Apa saja, Nak? Kemarin sudah mengerjakan kan? Strukturnya ada berapa? Strukturnya ada berapa? Halo, dinyalakan mikrofonnya. Ya, Bu. Ada berapa strukturnya? Halo 7G? Struktur teks deskripsi. Tugas. Ada berapa? Ada 4, Bu. Oh, ada 4. Ada 4, Bu. Apa saja? Sebutkan. Ikut Sebutkan. judul, identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Judul, identifikasi, klasifikasi, satunya apa? Identifikasi dan deskripsi. Katanya ada 4. Satunya? Deskripsi. Oh, deskripsi. Betul, seperti itu. Oh, salah. Betul. Judul. Betul. Terus, apa lagi? Apa lagi? Iya. Sekarang mari kita saksikan ini tayangannya Bu Rifda ini dilihat ya. Nah, ini dia strukturnya. Ya, ternyata judul itu masuk struktur atau bukan?
Bukan. 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 Jadi strukturnya ada 1, identifikasi, 2, deskripsi bagian, 3, simpulan atau kesan. Iya. Kemarin kalian sudah mengerjakan tugas yang berjudul struktur dan kebahasaan kan? Sudah atau belum? Sudah, kok lupa ya? Nah, sekarang Ya. bagian identifikasi itu berisi apa? Ayo dijawab. Identifikasi itu berisi apa, Nak? Identitas. Lupa ya? Duh, banyak yang lupa. Mari kita lihat di bawahnya. Identifikasi. Berisi apa ini? Bagian yang mengenalkan objek, tempat atau orang yang akan dideskripsikan. Jadi ini bisa berupa definisi. Perkenalan dengan objeknya ada di bagian identifikasi. Perkenalan itu bisa berisi ciri umum. Ciri umum ya, ciri umum secara umum. Bisa berupa nama objek, lokasinya di mana, ukuran keseluruhannya. Ya, tapi yang dimaksud dalam identifikasi ini adalah ciri umum, mengenalkan objek secara umum, belum berupa rincian. Ya. Jelas sampai di sini? Halo? Jelas. Iya. Sekarang bagian yang kedua. Jelas. Bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Apa isi deskripsi bagian itu? Nah, kalau kalian melihat strukturnya, deskripsi bagian ini sebetulnya merupakan bagian inti dari teks deskripsi. Karena bagian deskripsi bagian ini berisi gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Jadi rinciannya ada di sini. Gambaran misalnya ciri-cirinya, ciri-ciri objeknya, bagian-bagian objeknya. Ya, jadi yang merupakan gambaran rinci itu ada di struktur yang namanya deskripsi bagian. Yang terakhir penutup. Kalau sudah dikenalkan, dideskripsikan secara rinci, sekarang bagian penutup. Penutupnya berisi apa? Berisi kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek tersebut. Ya, jadi ini berarti merupakan pendapat penulis terhadap objek yang digambarkan. Ya, baik. Sekarang kita lihat cara menganalisis strukturnya. Perhatikan. Coba perhatikan ada berapa paragraf teks yang kalian lihat dalam slide. Ada berapa paragraf? Ada 5. Ada 5. Iya. Ada 5, Bu. 5. Ada 5 atau 4? 5. 5. 1, 2, 5. 3, 4, 5. Sekarang kita lihat paragraf pertama. Ya, paragraf pertama. Di sini sudah dianalisis, ini namanya identifikasi. Betulkah paragraf pertama itu identifikasi? Identifikasi tadi berisi apa identifikasi? Ilahi duduk ya nak ya, jangan tiduran ya. Pintar. Apa isinya tadi identifikasi? Halo, identifikasi tadi isinya apa? Mengenalkan perkenalan tentang objek. Nah, sekarang coba perhatikan paragrafnya. Apa yang objek yang dikenalkan oleh penulis dalam paragraf 1? Dalam perjalanannya ke Tanah Toraja, ayahku menumpang sebuah bis.
Bis ini akan ditumpanginya dari kota Makassar sampai Rantepao. Bus Ayah berangkat pukul 8 malam. Perjalanan yang ditempuh sekitar 10 jam. Ayah sampai di Rantepao esok paginya pada pukul 6. Apa objek yang dikenalkan oleh penulis? Bus. Bus, bis. Ayah. Ya. Oh, ayah atau bis? Ya, objek yang dikenalkan. Bus. Iya, bus. Yang menulis Bus. siapa? Bus. Yang menulis teks ini siapa? Bus. Yang menulis. Yang menulis Ayah. Ayah. Ayah mendeskripsikan. Ayah mau menggambarkan apa? Bus. Bus ya. Bus. Nah, jadi ini perkenalan objeknya. Bus kenapa? Namanya berarti bagian paragraf pertama ini dinamakan identifikasi. Mengapa disebut identifikasi? Ayo bantu Bu Rida menjawab. Ilahi Usman. Mengapa ini identifikasi? Bagian yang mengenalkan objek tempat atau orang lain. Mengenalkan objek secara umum ya. Apakah sudah dirinci? Sudah ada perinciannya belum? Apakah sudah menggambarkan bagian-bagian bus? Belum. Ini baru mengenalkan objeknya saja. Ini namanya identifikasi. Sekarang kita lihat bagian yang berikutnya. Namanya deskripsi bagian. Berapa paragraf deskripsi bagiannya? Tiga. Oh, jam 3 paragraf. 3 paragraf. 3 paragraf. Nggih. 3 paragraf, Bu. Nggih, Pak. Nggih. Ada berapa paragraf deskripsi bagiannya? 3 paragraf. 3 paragraf. Sekarang setiap paragraf kalian cari. Apa sih yang Tiga mau paragraf. digambarkan? Paragraf yang kedua. Penulis memerinci apa? Penulis memerinci apa? Bagian bis yang mana yang dirinci oleh Ayah? Bus bagian mana yang dirinci oleh Ayah pada paragraf apanya? Pinter, body bus. Kaca. Ada body bus itu ada kaca depan, Body. ada jendela, Banyak. Ada depan. Pinter. Sekarang paragraf yang ketiga. Pintu supir. Berarti, supir. ya, bagian apa yang dirinci? Oh, itu untuk supir. Pintunya Itu bagaimana untuk penumpang. rinciannya? Pintunya ada berapa? Ada 3. Ada Ada 3. Satu 3. untuk supir, 2 untuk penumpang. Pinter. 2 untuk penumpang. Ya. Sekarang paragraf yang keempat. Apa bagian bus mana yang dirinci? Kursi. Kursinya bagaimana Kursi. rinciannya? Selimut. Setiap kursi Selimut dan Warnanya? si penumpang setiap kursi Wera tua. Ada apanya di Kayu kursi? warna merah tua. Di Ada tiap apanya? kursi penumpang tersedia selimut. Oh, ada selimut dan bantal. Terus di bawah kursinya ada apa lagi? terdapat sandaran. Ada sandarannya. Ya. Nah, sudah jelas ya. Kalau yang pertama itu mengenalkan objek secara umum. Bagian yang kedua namanya deskripsi bagian, mulai memerinci objeknya yaitu bus. Bagian busnya dirinci pada struktur yang namanya deskripsi bagian, bodinya, pintunya, kursinya. Ya, sampai di sini bisa memahami? Bisa? Insya Allah bisa, Ya, Bu. pinter. Sekarang Bisa. bagian terakhir. Kesan umum. Berisi apa tadi kesan umum? Ini simpulan berisi kesan umum, maaf. Perhatikan. Apa kesimpulan Ayah terhadap objek yang digambarkan? Begitu sangatlah nyaman. Iya, katanya Ayah dengan gambaran yang seperti ini, Ayah berkesan, mempunyai kesan bahwa bus ini sangat nyaman. Ayah berangkat pukul 7 malam. Ayah bercerita bahwa bus itu sangat nyaman.
Sepanjang perjalanan bisa tidur dengan nyenyak. Ayah akan menumpangi bis itu lagi ketika pulang. Nah, jadilah sekarang ini namanya teks deskripsi yang ditulis sesuai dengan strukturnya. Sekarang pertanyaannya Bu Rifda. Kalau kita menulis teks deskripsi, bolehkah strukturnya dibolak-balik? Boleh nggak? boleh. Oh, nggak boleh. Jadi harus urut. Halo nak, jangan dibuat mainan ya. Mikrofonnya jangan dibuat mainan. Halo, halo. Ya. Ya, dimatikan saja. Matikan Ilahi. Yang mukul-mukul mikrofon dimatikan. Loh, kan ada yang nyoret. Halo, halo. Mikrofonnya dimatikan. Ya. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dalam menulis teks, tidak lepas dari penggunaan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan apa saja yang dipakai dalam teks deskripsi? Yang pertama, nak, kamu kan sudah besar ya, anak-anak 7G yang pinter. Tolong kalau slide-nya dibuka begini, jangan dicoret-coret. Kasihan yang lain, nanti nggak bisa membaca. Ya, ayo diperhatikan saja. Kalau nggak ngerti bertanya. Tuh kan, baru dinasehati langsung coret-coret. Ayo, maksud ini anak SMP itu harus bisa memahami perkataan orang lain. Ya, kalau tidak baik, maka tinggalkan. Ya. Yang pertama, menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan. Konkret itu apa maksudnya? Nyata. Orang yang menggambarkan itu supaya orang lain itu seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh penulis, penggambarannya harus nyata. Maka kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang sifatnya khusus, jangan umum. Kalau misalnya ingin menyebutkan warna, teman-temanku memakai seragam yang berwarna. Ayo, jelas atau enggak? Tidak jelas. Oleh karena itu harus disebutkan warna apa yang dimaksud. Kuningkah, merahkah, hijaukah, atau biru. Ya, harus khusus. Yang berikutnya, menggunakan kalimat rincian. Contoh, ibuku adalah orang yang baik. Apakah baik sudah dirinci? Baik saja cukup, sudah jelas? Belum. Sudah merupakan perincian? Belum. Baiknya Belum. bagaimana? Baiknya bagaimana? Ia selalu berusaha menolong orang lain. Oh, ini baiknya. Apalagi tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ini juga rincian dari kata baik. Jadi, pada kalimat deskripsi harus menggunakan kalimat rincian supaya semakin nyata gambarannya. Yang ketiga, menggunakan kata yang lebih terasa emosinya. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ayo, kok gak kena dinasehati ya. Bagaimana menggunakan kata yang emosinya terasa kuat? Kita menggunakan sinonimnya. Ya, misalnya pemandangan di Pantai Kenjeran sangat indah. Ya, biasa karena emosinya belum keluar. Tapi kalau kita menggunakan pemandangan Pantai Kenjeran itu sangat permai, sangat molek. Berarti itu indahnya kebangetan, indah banget. Ya, sehingga kita menggunakan sinonim dari kata indah yang lain, yang lebih emosinya lebih kuat. Seperti molek, permai, elok, dan menakjubkan. Jadi elok, permai, molek, dan menakjubkan itu adalah sinonim dari kata indah. Tetapi emosinya lebih kuat. Ya. Yang keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa. Supaya teks deskripsimu itu mempunyai efek tertentu, orang yang membaca seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh penulis, kita boleh menggunakan gaya bahasa. Seperti apa? Ini perumpamaan. Hamparan laut biru Toska bak permadani indah. Ya, jadi laut biru Toska diumpamakan seperti permadani. Ini namanya majas. Majas perumpamaan atau majas simile. Kemudian menggunakan majas personifikasi, mengorangkan benda, nyiur, melambai. Ya, nyiur itu daunnya apa, Nak? Ada yang tahu nyiur itu daunnya apa? Daunnya?
Daun apa? Daunnya apa? Kelapa. Kelapa. Nyiut yang biasanya Apa, Bu, melambai kelapa? itu siapa? Yang biasanya melambai? Apa ini? Tangannya manusia. Daunnya. Nah, tetapi di sini dipakai untuk daun kelapa. Jadi seolah-olah hidup. Sehingga orang yang membaca kalimat ini bisa membayangkan, oh daun nyiur melambai-lambai. Kemudian berikutnya, angin laut yang dengan lembut mengelus wajah kita. Ya, yang biasa mengelus tangannya siapa? Tangannya manusia. Iya, tapi ini dipakai untuk benda. Ini tidak lain maksudnya supaya tulisanmu itu mempunyai efek tertentu sehingga orang lain bisa merasakan apa yang ditulis oleh penulis. Jelas ya? Nah, dua lagi. Menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah melihat, mendengar, merasakan apa yang dideskripsikan. Nomor 5 ini adalah simpulan dari 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir, dalam teks deskripsi banyak menggunakan kata ganti orang. Karena ini mendeskripsikan benda, biasanya kita tidak selalu menyebut benda itu terus-menerus dalam teks. Bisa menggunakan kata ganti benda atau objek yang kita gambarkan. Ya, itu ada 6 kebahasan. Sekarang mari kita lihat contoh teks deskripsi berikut ini. Nah, ini teks ini mau objek yang digambarkan apa ini? Kira-kira? Taman mini. Taman Mini Indonesia. Iya, Taman Mini Indonesia Indah. Ya, kira-kira berdasarkan isinya, manakah bagian identifikasi? Identifikasi tadi apa? Isinya? Kenalan. Mengenalkan objek. Yang mana identifikasinya? Paragraf keberapa? Paragraf pertama. Pinter, paragraf Taman Mini pertama, paragraf Dan pertama. objek wisata yang tepat bagi para Iya. pelaku. Jadi paragraf pertama ini berisi perkenalan tentang Taman Mini Indonesia Indah. Apa sih Taman Mini itu? Ternyata objek wisata yang tepat bagi keluarga. Ya. Halo, kan coret-coret lagi. Nah, sekarang coba di antara paragraf-paragraf, 3 paragraf yang ada di bawahnya, manakah bagian deskripsi bagian? Apa tadi isinya deskripsi bagian? Deskripsi bagian, apa tadi isinya? Mikrofonnya bukan boleh dibuka. Taman Mini. Deskripsi bagian Taman Mini berisi Indonesia. rincian. Ya. Rinci. Ya. Sekarang paragraf yang Rinci. kedua, apa yang dirinci? Ya. Ini adalah Apa yang dirinci? Taman Mini Indonesia juga dilengkapi dengan beberapa Taman fasilitas yang cukup Indonesia memadai, Indah. seperti WC umum, Berarti Fasilitas. tempat berkumpul. Taman Iya, Mini Peter. Indah. Yang dirinci adalah fasilitas Taman Mini. Yang ketiga, apakah yang ketiga ini termasuk deskripsi bagian? Oh Iya. iya. Apa yang dirinci? Apa yang dirinci paragraf ketiga? Waktu yang Selain tepat untuk memiliki Waktu, usaha lengkap, Peter. ini Jadi yang dirinci adalah dilengkapi waktu. dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai. Ya, berarti deskripsi bagiannya ada berapa paragraf? 2. Ada 2. Ya, karena bagian ini yang memerinci Taman Mini Indonesia Indah. Pinter. Sekarang yang terakhir. Halo nak, Masya Allah. Yang terakhir, berisi apakah paragraf terakhir ini? Simpulan. Simpulan. Iya. Apa kesan umum, apa kesan yang disampaikan oleh penulis terhadap Taman Mini Indonesia Indah? Taman Mini Indonesia Indah adalah tempat berlibur yang paling menyenangkan. Taman Mini Indonesia Indah adalah tempat yang paling menyenangkan. Iya, pinter. Taman Mini Indonesia adalah tempat yang paling menyenangkan, tempat berlibur paling menyenangkan. Nah, kalian sudah bisa menganalisis strukturnya ya. Setelah ini
akan saya kirim Aku loh. link. Kalian Tahun yang ngarep mah. praktek untuk Mekah. menulis teks deskripsi. Ya, menulis teks deskripsi di link yang saya kirim. Ya, sampai di sini sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Bu, bagaimana sih cara menulis teks deskripsi? Ada nggak yang bertanya? Lihat Google. Ya, kalau lihat Google itu namanya bukan menulis sendiri ya. Yang saya minta nanti adalah kalian membuat sendiri, memproduksi sendiri teks deskripsi setelah kalian memperoleh mempelajari teori-teorinya. Di Google itu memang banyak, tapi saya tidak menginginkan kalian menjadi seorang penjiplak. Ya, tapi kalian menulis sendiri. Apa nanti yang harus kalian tulis? Objeknya apa? Objeknya adalah tempat wisata, tempat bersejarah. Tempat wisata di Surabaya kan banyak. Tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi, kamu pilih salah satu, kamu deskripsikan. Atau tempat bersejarah, kamu pernah mengunjungi Museum Surabaya, mengunjungi Tugu Pahlawan, tempat-tempat bersejarah yang pernah kamu kunjungi, boleh kamu deskripsikan. Atau suasana pentas seni, kalian pernah melihat ludruk di gedung Cak Durasim? Ya, boleh kalian deskripsikan dengan urut-urutan, identifikasi, deskripsi bagian, yang terakhir simpulan atau kesan umum. Ya, sudah siap menulis teks deskripsi? Sudah siap? Insya Allah. 7G memang anak hebat. Ya, setelah Siap. ini saya kirim linknya, langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan di link, tidak usah dikerjakan di kertas, di foto, dikirimkan, tidak usah. Langsung kerjakan di link. Ya, langsung dikirim secara online. Tidak usah screenshot, Bu, saya sudah, nggak usah. Apa yang sudah kamu kerjakan langsung tersimpan di filenya Bu Rifda. Jelas? Jelas. Terakhir, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tidak ada, Berarti Bu. tidak ada. Selamat mengerjakan ya. Nanti kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Tugas yang kalian kerjakan nanti menulis teks deskripsi bisa berjalan lancar. Kalian dapat mendapatkan banyak inspirasi. Jadi tidak perlu lagi menjadi seorang penjiplak ya. Kalian harus menjadi penulis yang handal. Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.